Yang menciptakan juga lagu-lagu kebangsaan itu. Habib, 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Itu yang bikin Habib. Habib. Habib Hussein Mutahar. Yaitu adalah sebagian dari beberapa kelucuan tingkah Ustadz Adi Hidayat yang dimana dikagum-kagumi oleh netizen atau umat Islam di Indonesia, padahal dia hanya menjadikan para habaib sebagai tuannya. Tuan apa? Ya tuan. Tuan itu kan harus dibela, teman-teman. Dulu ketika membela salah satu pernyataan bahwa rumah tempat diproklamasikannya kemerdekaan adalah warisan habaib, dibantah oleh ahli sejarah langsung. Dan sekarang bikin pernyataan lagi bahwa lagu 17 Agustus 1945 adalah persembahan atau karangan Habib lagi. Nama lengkap yang sering dikutip adalah Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar atau Al-Mutahar kalau bahasa Indonesianya. Sekilas terdengar meyakinkan, seolah-olah ada garis nasab yang jelas menuju Pak Alwi, kan gitu kan. Dengan bin-binnya itu kan, itu termasuk narasi yang dibangun. Jadi Mutahar, ini kalau menurut versinya Habib Tobolowi itu Sayyid Muhammad Hussein bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Jadi Salimnya itu, bin Salimnya itu 2 kali, biar meyakinkan itu. Mungkin maksud tujuannya seperti itu. Namun ya, jika ditelusuri secara serius, narasi ini ternyata rapuh. Rapuh itu. Sumber tertua yang mempopulerkan klaim tersebut adalah situs Kabar Makkah. Terbit Agustus 2020. Nah, itu yang tertua, situs Kabar Makkah. Artikel itu menyebut Mutahar sebagai Habib. Bahkan menuliskan silsilahnya. Ada silsilahnya. Sayangnya tidak ada bukti data, dokumen, atau manuskrip nasab yang disertakan. Tidak ada rujukan pada kitab nasab klasik, tidak ada arsip Robitoh Alawiyah, tidak pula dokumen keluarga yang bisa diverifikasi. Nah, loh. Disinilah letak persoalannya. Sebab dalam tradisi Pak Alwi, nasab itu sesuatu yang sangat dijaga, terdokumentasi dalam kitab-kitab nasab yang jelas. Seperti Asy-Syajaratul Alawiyah. Setiap marga atau keluarga besar biasanya tercatat. Al-Haddad, As-Saqaf, Al-Jubri, Al-Atos, As-Syihab, dan seterusnya. Nama Al-Mutahar tidak ditemukan dalam rumpun Pak Alwi yang terdokumentasi. Nah, jelas ya. Dengan demikian, menyebut Mutahar sebagai Habib keturunan Ba'alwi Yaman tidak punya dasar ilmiah yang kuat. Lebih tepat bila beliau dikenang sebagai keturunan Jawa Arab, putra Semarang, yang tumbuh dalam tradisi kebangsaan Indonesia. Ia adalah sosok yang mengabdikan hidupnya untuk bangsa, bukan sekedar mengandalkan klaim keturunan. Ironisnya, klaim Habib yang ditempelkan ke namanya justru berpotensi mengaburkan esensi ketokohan beliau. Mutahar tidak pernah dikenal karena gelar nasab, melainkan karena karya. Ternyata kaum Ba'alawi ini ya teman-teman, bukan cuma pinter di dalam ngarang-ngarang cerita khurafat, oknum-oknumnya. Sekali lagi kita sebut oknum, karena tidak semua Habib seperti itu, tapi kebanyakan Habib jago ngarang khurafat. Bukan cuma jago ngarang khurafat ternyata, jago juga ngarang sejarah palsu maksudnya. Yang dimana sejarah seperti ini sudah dibantah oleh ahli-ahli sejarah yang sebenarnya, yang dimana menampakkan orang seperti Pak Hadi Hidayat ini terlihat lucu teman-teman ya, sangat-sangat lucu, yang dimana menjadikan sejarah seolah-olah perjuangan di Indonesia itu tidak lepas dari para habaib. Intinya habaib itu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan habaib itu adalah orang-orang yang mulia, generasi terbaik. Tak taunya ada para habaib yang menjadi Kristen. Oke, nama saya Thomas R. Assegaf. Saya orang Jawa dan
Saya sudah berkeluarga, istri saya yang paling cantik. Dan kalian saat ini sedang mengembalakan suatu gereja? Ya betul, sekarang kami dipercayakan oleh bapak-bapak kami mengembalakan satu satelit dari GB Rock yang ada di... Tak taunya juga ada habaib yang jadi Syiah. Nama saya Abdullah Alwi Asgaf, atau bisa dipanggil dengan Habib Abdullah. Dan saya ada seorang Syiah Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tak taunya juga yang lebih parah, ada habaib yang jadi teroris. Pemirsa, terduga teroris Nabil Ajofri yang ditangkap di wilayah Jakarta mengklaim dirinya sebagai simpatisan salah satu ormas. Dalam video berdurasi 2 menit 23 detik yang beredar di media sosial, Nabil mengaku mengetahui pembuatan bom yang direncanakan oleh Hussein Al-Hasni. Dan jauh lebih parah lagi, ada habaib yang menjadi pimpinan PKI. Gembong-gembong PKI kan Yaman semua, itu habaib semua. Habaib Fahrul Barakbah, Habaib Ahmad Sufyan Barakbah, Habaib DN Al-Aidid, Habaib Musa Al-Munawar. Orang-orang komunis. Dan setelah ditelusuri lagi lebih jauh, ternyata Yaman Selatan dulunya adalah negara berfaham komunis. Mau dikemanakan muka Anda, wahai Habib Hadi Hidayat? Menurut saya sekarang Bapak Hadi Hidayat lebih cocok untuk dipanggil Habib, teman-teman. Habib Hadi Hidayat, Habib Abdul Somad, Habib Idrus Ramli, Habib Buya Yahya, pokoknya Habib-Habib semua deh. Karena apa? Mereka lebih mementingkan membela tuannya daripada menyampaikan kebenaran, teman-teman. Pokoknya apapun yang berkaitan dengan habaib harus kita bela. Begitu ya. Habib mau ngarang bebas tentang sejarah, harus kita bela. Kita harus begini. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, duriyat baginda Nabi Muhammad. Sampai-sampai Adi Hidayatnya seperti itu. Ustadz Abdul Somadnya sampai mengkomuniskan orang, meyahudikan orang yang tidak percaya kepada habaib. Ini apa namanya kalau bukan ingin ikut serta terhadap peran oknum-oknum Balawi yang begitu banyaknya membodohi umat dengan cerita takhayul dan khurafat. Belum lagi ajaran bid'ahnya. Oh, bid'ah dari Balawi sangat membludak, teman-teman. Dan hal yang paling membagongkan lagi, orang-orang seperti Ustadz Adi Hidayat harusnya ketika melihat berbagai macam penyimpangan, keanehan, ketelenehan, bukan malah berada di barisan itu, tapi membuat jalan kepada umat untuk berhenti ikut ajaran-ajaran sedemikian rupa, mengaku-ngaku sebagai orang Muhammadiyah. Kami dari Muhammadiyah begini-begini. Ternyata setelah ditelusuri, kata Ustadz Zulkarnain Maduri, KTA pun tidak punya. Tetapi karena sudah populer, ya sudah, mau gimana lagi, teman-teman. Sampai-sampai ada salah satu Habib yang kemarin menyatakan ini semua ulah Wahabi, yang dimana Wahabi ini anti ziarah. Apa anti ziarah? Sampai-sampai klaim pemalsu kuburan itu bukan dari Ba'alawi dan tidak ada makam yang palsu, katanya. Dan setelah banyak dikonter oleh netizen, oleh konten kreator dan ahli-ahli sejarah, bikin postingan, teman-teman, naik trail. Betapa terlihat kekanak-kanakannya, ya, mengaku sebagai tokoh agama, sebagai public figure. Tapi apa? Ya seperti itu. Ya namanya juga manusia. Habib. Dan setelah kita menyimak, kembali lagi kepada Adi Hidayat. Setelah kita menyimak berbagai macam pembelaan Adi Hidayat terhadap Ba'alawi, kita bisa menyimpulkan, teman-teman, kalau dia ini hanya bertujuan, kalau dia memang menganggap Ba'alawi adalah tuannya. Kenapa? Ya jelas, karena sudah dicium keningnya. Mungkin di bagian ini saya sebagai seorang muslim hanya ingin memberikan peringatan kepada teman-teman sekalian bahwa memang semakin akhir orang pendusta akan semakin merebak, dan orang-orang pendusta itu lahir dari orang-orang yang cerdas, pinter, dan yang jauh lebih berbahaya lagi, mengaku-ngaku itu loh. Mengaku cucu Nabi, mengaku pemerdeka negara, mengaku sebagai pahlawan, mengaku sebagai wali. Kurang apa mereka? Ya gak ada kurangnya.
kekonyolannya menurut saya. Nggak ada kurangnya kekonyolan mereka. Orang gila jadi wali, orang konyol jadi wali, orang stres jadi wali, ya, orang marah-marah wali, Imam Mahdi, malaikat, ngutus malaikat, ngusir malaikat, jadi Tuhan menerobuka Habib Fulan. Habib sudah mati di kuburan, yang hidup ikti-ikti hajatina kepada orang yang di kuburan. Intinya membludak kekonyolan yang mereka ajarkan kepada umat Islam di Indonesia. Tapi kenapa? Ya, kenapa mereka semakin jaya meskipun banyak membodohi umat? Ya karena adanya orang-orang seperti Adi Hidayat, Abdul Somad, Buya Yahya dan lain sebagainya, Idrus Ramli, yang dimana mereka ini selalu menjunjung, membela dan memuliakan tuan-tuannya. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komentar di bawah.